Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Palembang yang beranggotakan saya sendiri Kurniawati Aulia Obiardi. Saya Dea Tamara. Saya Astrid Lestari. Akan melakukan percobaan mengenai pembuatan VCO dari enzim bromelin dan papain. Selamat menyaksikan. Virgin coconut oil atau VCO adalah minyak kelapa murni yang dihasilkan dari buah kelapa segar. VCO diproses tanpa pemanasan terbatas, bergizi tinggi, dan mengandung 50-53% asam laurat. VCO dibuat dengan cara diekstrak dari daging kelapa segar atau dikenal dengan proses basah. Pembuatan minyak dengan cara basah dapat dilakukan melalui pembuatan santan terlebih dahulu. Santan merupakan emulsi yang terdiri dari dua fase, yaitu fase air dan fase minyak yang tidak saling bercampur karena distabilkan oleh suatu emulgator. Dalam hal ini, sebagai emulgatornya adalah protein. Pada bagian krim santan akan terkandung minyak yang diinginkan sehingga emulsi tersebut harus dipecah untuk diambil bagian minyaknya. Untuk memecah emulsi dilakukan dengan metode penambahan enzim. Untuk pembuatan secara enzimatis dapat digunakan enzim-enzim protase seperti papain, bromelin, dan visin. Alat dan bahan: baskom, saringan, kertas sari, pipet tetes, gelas beker 10 ml, Erlenmeyer 25 ml, sarung tangan, wadah ukur, sendok, neraca digital. Bahan: parutan kelapa 500 gram, air 500 ml, enzim papain 5 gram, enzim bromelin 5 gram. Langkah pertama yaitu timbang parutan kelapa sebanyak 500 gram. Tambahkan 500 ml air ke dalam 500 gram parutan kelapa. Tambahkan air sedikit demi sedikit ke dalam parutan kelapa. Lalu diperas untuk mendapatkan santan kelapa. Santan kelapa yang didapatkan yaitu sebanyak 250 ml. Tutup wadah lalu diamkan selama 2 jam. Setelah 2 jam, terdapat 2 lapisan, lapisan atas krim santan, lapisan bawah skim santan. Krim santan diambil secara perlahan-lahan lalu dimasukkan ke dalam wadah. Ini hasil krim santan yang telah didapatkan. Masukkan 100 ml krim santan ke dalam wadah fermentasi. Selanjutnya yaitu tambahkan enzim papain sebanyak 5 gram ke dalam krim santan. Lalu campuran ini diaduk selama 20 menit. Setelah diaduk selama 20 menit, wadah ditutup. Selanjutnya yaitu penambahan 20 gram enzim bromelin ke dalam krim santan dan diaduk selama 20 menit. Setelah diaduk selama 20 menit, wadah ditutup menggunakan plastik. Lalu diamkan campuran tersebut selama 24 jam.
Setelah didiamkan selama 24 jam, akan terbentuk 3 lapisan, yaitu minyak, blondo, dan air. Langkah selanjutnya, ambil minyak VCO yang dihasilkan dengan menggunakan pipet tetes. Langkah selanjutnya yaitu saring minyak VCO menggunakan kertas saring agar VCO yang dihasilkan lebih jernih. Dan ini adalah hasil VCO, papain, dan bromelin. Percobaan kali ini mengenai pembuatan virgin coconut oil atau VCO dengan enzim bromelin dan enzim papain. Pembuatan VCO ini dilakukan dengan menggunakan enzim papain dan enzim bromelin dengan proses enzimatis. Semakin banyak penambahan enzim papain akan meningkatkan jumlah minyak yang dihasilkan, karena semakin banyak ikatan peptida dalam protein santan yang dapat dihidrolisis. Karena enzim papain adalah enzim proteolitik yang dapat menghidrolisis ikatan peptida. Pada penambahan enzim bromelin yang digunakan ini berperan dalam menghilangkan aroma kelapa yang terdapat dalam VCO dan untuk memecah protein yang berikatan dengan minyak atau karbohidrat sehingga minyak dapat terpisah dengan baik. Enzim bromelin ditambahkan pada krim santan akan menghasilkan VCO dengan terurainya karbohidrat dan protein dalam emulsi krim santan. Maka molekul minyak akan dibebaskan dan membentuk lapisan tersendiri yang dapat dipisahkan dari bagian lainnya. Setelah dilakukan pencampuran enzim dengan krim santan, lalu dilakukan proses inkubasi. Proses inkubasi dilakukan selama 24 jam. Hal ini dilakukan karena pada waktu tersebutlah kualitas VCO sangat bagus dan berwarna bening. Semakin lama waktu penyimpanan, maka kerja enzim papain akan semakin optimum atau cepat bereaksi dalam mengubah warna krim santan. Setelah didiamkan selama 24 jam, campuran tersebut akan membentuk 3 lapisan, yaitu minyak, blondo, dan air. Terbentuknya minyak merupakan akibat terhidrolisisnya ikatan peptida pada krim santan. Jika ikatan peptida tersebut terhidrolisis akan menyebabkan sistem emulsi menjadi tidak stabil, maka minyak dapat keluar dari sistem emulsi. Kesimpulan yang pertama yaitu, semakin lama waktu penyimpanan maka kerja enzim akan semakin optimum atau cepat bereaksi dalam mengubah warna krim santan dari putih susu menjadi putih kecoklatan. Perubahan ini terjadi karena adanya reaksi kimia organik dari enzim dengan molekul substrat yaitu krim santan. Yang kedua, dapat terbentuknya minyak dikarenakan terhidrolisisnya ikatan peptida pada krim santan. Jika ikatan peptida tersebut terhidrolisis akan menyebabkan sistem emulsi menjadi tidak stabil, maka minyak dapat keluar dari sistem emulsi. Yang ketiga, pada pembuatan VCO dengan enzim bromelin didapatkan rendemen VCO sebesar 22% dan rendemen VCO papain sebesar 24%. Sekian video dan pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.